Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisu wassalasuna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marratin bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslima kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irluhu rawahu muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisu utawi iki iku hadis kang kaping 5 wassalasuna lan 30 utawa hadis kang kaping 35. An Abi Hurairah kacerita saking sahabat Abi Hurairah. Radhiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhu ing Abi Hurairah. Qala matur sapa Abi Hurairah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalla mugi paring rahmat ta'lim. Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah. Wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh la tahasatu wa la tanajashu ila akhirih. La tahasatu ojo podo drengki sira kabeh. Wala tanajashu lan ojo podo mujui sira kabeh. Wala tabaghadu lan ojo podo tukar padu sira kabeh. Wala tadabaru lan ojo podo singkur-singkuran sira kabeh. Wala yabi lan ojo adol sapa ba'dukum salah sebagiane sira kabeh ala bai'i ba'dun ing atase dodolane sebagian kang liya. Wa kunu lan padha ana sira kabeh. Wa kunu lan ana sapa sira kabeh ibadallahi iku kawulane Allah. Ikhwanan kelawan dadi dulur tenanan. Al muslimu utawi wong Islam iku akhul muslimi dulure wong Islam. La yaulimuhu aja zalimi sapa al muslimu hu ing al muslimi. Wala yakhdhulu lan aja niyak-niyakno sapa muslim al muslimu hu ing al muslimi. Wala yakdzibu lan aja mbujuki sapa al muslimu hu ing al muslimi. Wala yahqiru lan aja ngremehno sapa al muslimu hu ing al muslimi. At-taqwa utai takwa hahuna iku ing dalem kene. Wa yushiru lan awe isara sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi maring dodone Rasulullah. Salah samarotin kelawan telung ambalan. Bihasbimriin kelawan milang-milang cukupe wong suci minasyari saking eleke imriin apa ayah kira ing nyentong remeno sapa imriin akhahu ing dulure imriin al muslima kang Islam. Kullul muslimi utawi saben-saben wong Islam alal muslimi ing atase wong Islam kang liya haramun iku haram
apa damuhu getahe muslim, wa maluhu lan bondone muslim, wa irduhu lan kehormatane muslim. Rawang riwayatake hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Hadis yang ke-35 dari kitab Arba'in Nawawi yang disusun oleh Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu dari Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni sabda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling mendengki atau saling iri hati. Jadi intinya kan ini menjelaskan tentang orang Islam dengan Islam yang lain. Soalnya di belakangnya kan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi wa kunu lan ono sira kabeh ibadallahi iku kawulane Allah ikhwanan kelawan dadi seduluran. Lalu asal al muslimu akhul muslim. Ini orang Islam satu dengan Islam yang lain adalah saudara. Jadi larangannya itu ditujukan kepada orang Islam sesama Islam. Jadi kita dilarang untuk memiliki sifat saling dengki atau iri hati. Lalu larangan yang kedua itu kita tidak boleh membohongi satu sama lain. Larangan ketiga, wala tabaghud, tidak boleh saling bertengkar. Jadi misalkan kok kita ada permasalahan, itu jangan sampai ada pertengkaran. Jadi harus ada solusinya, misalkan lewat musyawarah. Jadi jangan sampai ada pertengkaran sesama orang Islam. Lalu larangan selanjutnya adalah wala tadabaru, jangan tidak saling menyapa. Jadi tadabaru saling tidak menyapa. Misalkan kan gini, jadi kan kalau ada orang bermusuhan itu sesama Islam itu tidak boleh. Jadi misalkan kan kadang orang saking jengkelnya hati itu ketemu orang yang dijengkeli itu berpaling, nanti membelakangi maksudnya. Makanya kata-katanya baru membelakangi. Misalkan si A ini jengkel sama si B, sama-sama Islam. Ini terus si B itu lewat di depan si A, terus si A itu membelakanginya, itu nggak boleh. Jadi tetap harus menghadap. Misalkan kok menghadap ke jalan, ada si B lewat, ya tetap menghadap ke jalan. Jangan ada si B itu lalu membelakangi, nggak boleh. Sesama Islam tidak boleh seperti itu. Lalu larangan selanjutnya itu wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Tidak boleh kita berjualan di atas jualan orang Islam yang lain. Maksudnya jualan yang sama. Itu harus izin dulu. Jadi misalkan ada tetangga si A sama si B, ini tetanggaan. Terus si A ini jualan, misalkan jualan baju. Itu si B kalau misalkan jualan baju ya minta izin dulu. Jadi ini jangan sampai sama-sama jualan baju. Nah, bagaimana kalau di pasar itu pengecualian. Kalau di pasar kan memang sudah ada kesepakatan. Misalkan toko ini bahkan di pasar kan biasanya toko ini jejer baju semua, itu ya nggak masalah kalau sudah ada kesepakatan. Tapi kalau jualannya di atas jualan yang lain nggak boleh. Jadi itu larangan dari hadis ini.
Kenapa kok demikian? Karena wakunu ibadallah ikhwana, karena kalian semua adalah hamba Allah, dan hamba Allah itu harusnya bersaudara. Jadi apa yang dirasakan oleh saudara kita muslim bahagia, ya kita ikut bahagia. Kalau saudara muslim sedih, ya kita ikut sedih. Jadi misalkan kalau kita jualan itu sedih, ya berarti kita kan harusnya sedih. Jadi apa yang menyebabkan kesedihan terhadap muslim yang lain itu harusnya dihindari, apapun itu. Jadi kadang seolah-olah kita berlaku sebuah kebaikan atau melakukan sebuah kebaikan, tapi kebaikan itu sudah dilakukan oleh saudara muslim yang lain di tempat yang sama, terus kita memang seolah-olah melakukan kebaikan itu juga harus izin dulu. Jangan sampai meskipun itu kebaikan. Jadi itu tadi bukan hanya jualan, jadi itu sihot baik itu misalkan untuk makna aslinya, tapi hakikatnya kan harusnya seperti itu. Jadi al muslim akhul muslim, jadi muslim satu dan muslim yang lain itu saudara. Maka sesama saudara itulah yang limuhu, jangan saling mendolimi, mendolimi. Lalu walayahuduluhu, dan jangan saling menyia-nyiakan. Maksudnya menyia-nyiakan gimana? Jadi misalkan ada satu saudara muslim yang kekurangan, muslim yang lain kelebihan, itu harusnya membantu yang kekurangan. Itu namanya saudara. Tapi kalau menyia-nyiakan kan dibiarkan saja, biarkan sauri-puripe, kan itu berarti menyia-nyiakan. Kalau kita bisa membantu, kita bantu. Kalau misalkan lagi kita punya harta banyak tapi semuanya itu ada pos-posnya masing-masing, misalkan kok modalnya itu dari utang, yang banyak kan ini untuk misalkan kok BRI, Mandiri, BCA dan lainnya kan, berarti kan otomatis nggak bisa bantu buat makan sehari-hari, cukup saja sudah alhamdulillah, itu ya nggak masalah, beda lagi. Jadi itu jangan menyia-nyiakan saudara Islam yang lain. Lalu lagi, kalau sesama saudara itu jangan berbohong, jangan membohonginya, nggak boleh. Lalu larangan selanjutnya keruhu, jangan meremehkannya. Jadi sesama muslim itu jangan meremehkannya. Nah, ini penyakit yang kronis. Jadi ini banyak orang kadang merasa lebih pandai, merasa lebih sukses, jelas meremehkan yang lain. Lebih kaya, jelas meremehkan yang lain. Ini. Sehingga setelah Rasul Muhammad SAW, setelah Nabi Muhammad SAW mensabdakan walayahkiruhu, itu langsung at-taqwa hahuna. Jadi Rasul itu mengatakan takwa itu di sini. Di sini itu Nabi menunjuk kepada dadanya sampai 3 kali, at-taqwa huna, at-taqwa huna, at-taqwa huna. Jadi takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, ditekankan sampai tiga kali. Jadi itu penguatan bahwa takwa itu hanya dalam hati. Jadi kita harus melakukan hal itu. Makanya sambungan hadis ini ada itu tadi. Ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa qalbu. Jadi apabila hati rusak, maka semuanya akan rusak. Apabila hati baik, semuanya akan baik. Jadi gambaran dari orang-orang yang mempunyai sifat dengki, berarti ini hatinya rusak, hatinya jelek. Makanya itu perlu diperhatikan.
Lalu selanjutnya bihas bimriin minasyari ayyahkiro akhul muslim. Jadi ini sudah cukup kejelekan seseorang itu apabila seseorang tersebut meremehkan saudaranya yang muslim. Jadi sudah nemen. Misalnya kok ada orang meremehkan sesama muslim yang lain itu nemen. Jadi ini di sini ditafsirkan nanti inna hadza syarrun azimun. Jadi inna hadza syarrun azimun yakfa fa'iluhu uqubatan hadzal dzambi. Jadi cukup dengan meremehkan orang lain yang sesama Islam itu sudah menjadi sebuah dosa. Jadi hati-hati. Jadi meremehkan berarti ini otomatis kita mempunyai perasaan lebih mulia daripada yang lain. Padahal undang-undang agama, undang-undang orang yang baik itu adalah orang yang merasa lebih rendah daripada orang lain, bukan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Makanya orang yang mempunyai sifat meremehkan orang lain berarti merasa dirinya lebih mulia, lebih baik daripada orang lain. Itu tidak boleh. Jadi sampai Nabi bersabda bihas bimriin minasyari ayyahkiru akhahu al-muslim. Lalu selanjutnya kulul muslim alal muslim. Jadi setiap orang Islam terhadap Islam yang lain itu haram. Haram apa yang diharamkan? Sesama Islam damuhu, darahnya. Jadi jangan sampai saling bunuh-bunuhan sesama muslim. Kecuali ada sebab yang mewajibkan hal itu. Misalkan orang Islam membunuh orang Islam yang lain, maka secara hukum syariat orang tersebut boleh dibunuh atau dimaafkan dengan membayar denda. Kalau membunuhnya sengaja itu 100 unta. Kalau membunuhnya tidak sengaja 50 unta. Tinggal dikalikan saja. Misalkan satu unta harganya 100 juta, ya, tinggal dikali. Itu. Jadi denda orang membunuh sesama Islam itu banyak. Karena haram darahnya. Lalu yang haram lagi apa? Wamaluhu, hartanya. Jadi harta orang Islam sesama Islam itu haram. Jadi jangan mencuri. Makanya mencuri hukumnya dosa karena hartanya itu haram. Makanya kalau diambil secara tidak sah, ya hukumnya haram. Nah, bagaimana cara mengambil harta sesama muslim tapi tidak haramnya itu tadi? Lewat jual beli. Itu kan mengambil kan? Faktanya kan mengambil harta tapi dihalalkan karena ada ijab jual beli. Lalu selanjutnya lagi sesama muslim itu yang haram lagi itu irlu, kehormatannya. Jadi jangan sampai kita menghina orang lain di hadapan orang banyak. Itu berarti kita melanggar apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Itu hati-hati. Jadi irunduhu itu haram bagi sesama muslim. Jadi kehormatannya harus dijaga. Jadi sama muslim harus dijaga kehormatannya. Jangan sampai dirusak. Biasanya kan seperti rusaknya itu apa? Seperti perselingkuhan barang itu kan rusak. Dan kalian merusak kehormatan saudara kalian. Itu haram hukumnya. Jadi demikian penjelasan tentang hadis yang ke-35 yang menjelaskan tentang larangan-larangan bagi orang Islam terhadap Islam yang lain. Semoga bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Allahu wa rasuluhu alam. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai hidayah. Semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga
guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.